Jadi gini Le, kali ini gua akan menjelaskan kepada kalian tentang apa itu Gitcoin Passport, kegunaannya dan segala macamnya, oke? Dan cara mendapatkan skornya tentunya ya. Jadi ini adalah website dari Gitcoin Passport sendiri ya kan, website resminya. Kita sign in saja, kita langsung masuk aja ya. Jadi Gitcoin Passport itu sendiri itu berfungsi untuk identifikasi atau identitas kalian di Web3, yang mana kalian tidak akan terdeteksi mengurangi deteksi kalian sebagai bot ya. Jadi karena Web3 ini sekarang sangat ramai, jadi sering terjadi botting ya dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Jadi melakukan bot untuk melakukan kena akun sebanyak-banyaknya, ya kan? Jadi kali ini kita akan coba apa namanya mengerjakan Gitcoin Passport sendiri ya. Jadi Gitcoin Passport sendiri itu banyak sekali cara mendapatkan poinnya, ya kan? Kalian bisa lihat sendiri ini ke bawah ini banyak sekali. Tapi nggak semuanya mudah untuk didapatkan, ya kan? Karena kalian bisa lihat diri, saya sendiri pun juga nggak semuanya saya dapatkan ya skornya. Karena nggak semudah itu mendapatkan skor di Gitcoin Passport, ya kan? Jadi ini salah satu apabila kalian pernah melakukan ekosistem di tes-tes ini ya kan di dalam wallet kalian, kalian bisa apa namanya? Kalian bisa verifikasi untuk mendapatkan poin. Contohnya, ini saya dari Ethereum, ya kan? Saya dapat 0,5 aja ya kan. Karena saya pernah melakukan engagement di Ethereum, ya kan. Ini tergantung wallet kalian ya kan. Jadi kalau wallet kalian engagementnya bagus, kalian bisa dapat skor yang tinggi ya kan. Kita coba verifikasi ulang aja biar tahu. Kita coba verifikasi ulang apakah akan dapat poin. Tidak, ternyata sama saja ya kan. Padahal sudah banyak interaksi tetapi di Gitcoin Passport dianggapnya poin saya cuma masih 0,5 ya kan. Zcaching juga sama ya kan. Kalian baca-baca aja, jadi kalian baca-baca aja ya kan. Verify transaksi transaksi ini kalian pernah melakukan transaksi di Zcaching ya kan. Kalau kalian pernah transaksi di Zcaching, maka kalian akan dapat Gitcoin poin 0,6 ya kan. Lalu NFT, ini poinku agak banyak ini. Jadi kalau kalian memiliki Explorer apa ini? Recognize user beginning of to Explorer NFT space with a budding collection and art of aficionado. Significant more curated portfolio demonstrated gitu art ya kan. Hold at least one NFT in ERC721. Jadi kalau kalian punya NFT banyak di wallet kalian, itu dapat ngebus lumayan banyak ini di Bitcoin Passport ini. Skor saya sampai 13 ya. Lalu lens. Lens ini at least one lens handle. Ini juga ini bayar ya seingat saya lens ini. Cuma kebetulan saya dapat dari airdrop ini kalau nggak salah lens ini. Crystal Lab ini apa ini agak lupa ini. Trust Scan non sibil. Jadi kalian bisa pergi ke Truscan sesuai link yang ada di sini ya kan. Kalian menggunakan produknya, maka kalian akan dapat skor 0,5 ini. Jadi nggak saya sarankan ya. Webnya error pula ini. Saya sarankan, yang saya sarankan kalau kalian punya NFT, kalian verifikasi NFT kalian. Cara mudahnya adalah kalian bisa pergi ke sini, Government ID ke Binance. Jadi kalian verifikasi akun Binance kalian, kalian akan mendapatkan skor 16, ya kan? Dengan BABT, ya kan? Binance Account Bond Token. Ini kalau nggak salah bayarnya $1. Jadi kalian bayar $1 atau sekitar 16.000 untuk KYC di Gitcoin Passport untuk di Binance. Ini kalian akan dapat skor 16. Atau kalian bisa juga KYC di Holonium seperti saya. Saya ini KYC di Holonium menggunakan government ID dan password. Ini pun juga bayar ya kan. Bayarnya ini pun sudah tertera di sini ya kan. Kalau kalian memiliki Ethereum passport Ethereum wallet with zero passport or 0 sampai $5 ya kan di mainnet, OP atau Aurora.
AVAX, FTM, atau Government ID. Ya kan, jadi kalian bisa pergi ke Holonium ini untuk KYC. Kalau saya kemarin KYC-nya di Holonium ini bayarnya lupa ini, sudah lama sekali soalnya. Jadi kalian cuma bayar sekali aja selama belum apa namanya belum expired. Saya agak lupa ya, Lek, ya jujur aja. Kita coba buka lagi ya. Lalu kalian bisa menghubungkan sosial platform kalian ke Bitcoin Passport ini juga. Ini juga bisa ngeboost poin kalian. Contohnya link ID, Google, dan Discord. Ini yang mudah ya. Kalau GitHub ini agak susah karena GitHub ini kalian harus make commit at least 30 hari ya. 60 sama 120. Jadi GitHub ini lumayan susah buat kalian pemula, ya kan. Kalian juga bisa biometric verification di Civic, ya kan. Ini saya juga pernah kalau nggak salah dulu di Civic ini. Jadi Civic Pass, Civic Uniqueness, sama Liveness Pass. Ini saya pernah di Civic ini kalau nggak salah. Prove your personhood. Nah, kalau diambil kita coba your personhood. Ini agak lama ya. Jadi kegunaan Gitcoin Passport sendiri, Le. Ini sambil saya jelaskan aja ya. Nah, sambil tunggu. Kegunaan Gitcoin Passport sendiri itu bisa buat mining hasil kuliah set, ya kan. Nah, set hasil kuliah itu syaratnya kalian harus memiliki Gitcoin Passport minimal punya dua. Lalu juga untuk mengerjakan set, nah, beberapa tesnya itu perlu contohnya seperti protokol itu wajib Bitcoin Passport di atas 18, lumayan banyak itu. Nggak cuma di Tencent aja, yang ada proyek-proyek itu yang mau jadi Bitcoin Passport itu sendiri bagi saya, menurut saya sendiri. Saat Bitcoin Passport itu ada di sini di kalian tuh tempat tidak langsung banyak dibikin. Kalau nggak salah mungkin saya gitu, itu mau nggak Bitcoin Passport. Saya tutup ya proyeknya. Kalau salah itu kalau tidak. Jadi itu sendiri kalian cek aja ya. Sama yang modal modal kecil tadi. Jadi kalian bisa verifikasi ya. Kalian bisa verifikasi di yang punya berapa ini kalau nggak ada ya. Saya apa Civic ini juga bayar. Jadi di Civic ini juga bayar. Itu bayarnya di Polygon. Saya ingat kalau ini. Untuk biayanya sebentar agak lupa ya saya. Kalau Civic ini di Polygon, ya kan? Ini pakai video selfie, disuruh pakai, kalian bisa pilih pakai HP ataupun pakai webcam kalau kalian di laptop. Nah, expired ini bisa diaktifkan lagi. Cuma aku lupa ini bayar apa enggak ya kan. Verifikasinya expired. Subsanya kita coba ya, yang bukan KYC aja ya. Kita coba yang bukan KYC. Jadi saran saya kalau kalian baru masuk ke dunia airdrop, kalian juga mint Bitcoin Passport ya, Le ya. Bitcoin untuk wallet testnet kalian. Jadi supaya apa namanya? Eh, kita verifikasi dulu. Supaya kalian nggak akan ada struggle lah ya kan bayarkan 0,1 metik ya kan atau 0,05 dolar ya kan. Ini berlaku untuk 30 hari ya kan. Loh, hilang tulisannya. Nah, ya kan. Kalian bisa baca ini dulu. Jadi biayanya adalah 0,01 dolar plus gas untuk Civic Pass ini ya kan yang verifikasi. Tentu saja untuk KYC-nya berbeda ya. Jadi ini hanya untuk bertahan 30 hari. Saya nggak menyarankan ya karena ini akan berlangganan. Saya pernah melakukan KYC di sini sekali doang dan ternyata harus apa namanya ada verifikasi ulang dan itu bayar seperti langganan subscribe jatuhnya. Jadi mending saya kalian KYC di Holonium atau di Binance. Ini bayar 16 dolar tapi $1
tapi cuma sekali. Lalu kalian juga bisa konekkan sosial media dan profesional platform kalian seperti Link ID, Discord, dan Google. Kalau nggak punya Link ID, tentu saja kalian harus bikin karena itu gratis, ya kan? Dan itu aja dari tiga itu aja itu udah lebih dari 18 ya kan. Kalian dari Binance sudah 16, ini 17, 18,5 ya kan. Kalian sudah bisa mengerjakan story protokol. Jadi gitu aja, Le, untuk mencari poin di Bitcoin Passport. Lalu kalian juga bisa min di on-chain, ya kan? Nah, ini. Jadi kalau kalian min di on-chain, itu kalian akan dapat mengerjakan retroaktifnya di on-chain tersebut. Contohnya, scroll, ya kan? Scroll kemarin saya min, ya kan, untuk ke-boosting poin scroll. Apa namanya? Mark scroll, ya kan? Linea juga sama, ya kan? Karena linea masih ada airdropnya, masih ada retronya, retroaktifnya, linea juga sama, ya kan? Kalian juga bisa min di Arbitrum, Optimism, atau Zcashing. Tapi kalau nggak ada, apa namanya, nggak ada event airdrop, saya nggak menyarankan kalian min on-chain, ya kan? Karena ada biayanya sebesar $3, ya kan? Jadi kalau nggak ada airdropnya, saya nggak menyarankan kalian untuk ngemin, ya kan? Kalau ada airdropnya, kalian min nggak apa-apa. Tapi ya kembali lagi kepada kalian ya. Kalau kalian pengen ngemin, biar walletku bagus, ya nggak apa-apa. Karena ini juga memperbagus wallet kalian ya, address kalian. Jadi kalian bisa gunakan wallet yang memiliki Bitcoin Passport ini selain untuk testnet juga untuk retro, ya kan. Jadi bisa kalian yang penting kalau saran saya sih wallet utama harus memiliki Bitcoin Passport ya, Le, ya. Jadi wallet utama kalian memiliki Bitcoin Passport, kalian bisa bebas mengerjakan project yang testnet ataupun retro. Terutama kalau testnet, ternyata mereka butuh Bitcoin Passport, itu biasanya projectnya lumayan bagus. Karena mereka butuh modal yang lebih besar untuk membuild sebuah project di bawah Bitcoin Passport. Mereka butuh dedikasi yang lebih untuk membuat project yang memerlukan di Bitcoin Passport. Kenapa? Karena nggak semua orang itu bisa gitu loh. Yang pertama untuk filter bot sendiri ya kan. Jadi nggak jadi diharapkan real human yang bisa mengerjakan. Dan yang kedua, apa namanya? Untuk mengurangi jumlah user yang mengerjakan ya kan. Jadi nggak semua user bisa mengerjakan ya kan. Jadi filternya lumayan ketat gitu loh. Makanya ketika project tersebut apa namanya? Meminta request untuk Bitcoin Passport, itu biasanya project tersebut project-project yang lumayan besar gitu loh. Contohnya ya story protocol gitu loh. Itu project yang lumayan besar layer 1 gitu. Karena kalau mereka project-project biasa terus mereka minta persyaratan Bitcoin Passport, gue yakin komunitasnya nggak bakal ada yang masuk gitu loh, nggak berani. Ngapain ini project gak jelas aja minta Bitcoin Passport? Biasanya seperti itu. Jadi seperti itu aja penjelasan saya tentang Bitcoin Passport ya, Lia. Semoga jelas, semoga aja beleku.